semuanya, perkenalkan nama aku Arumbiani. Aku mahasiswi dari Universitas Asa Indonesia, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Di video kali ini, aku akan membahas tentang kolaborasi kebijakan pariwisata antara daerah Magelang dan Yogyakarta. Mengapa kolaborasi antar daerah itu sangat penting? Karena yang pertama untuk meningkatkan ekonomi regional. Dengan bekerja sama, kedua daerah dapat saling melengkapi dalam hal potensi ekonomi. Magelang yang terkenal dengan tempat wisata seperti Candi Borobudur dan Yogyakarta yang juga kaya akan sejarah serta budaya bisa saling mempromosikan destinasi wisata, meningkatkan arus wisatawan serta menciptakan peluang usaha baru. Dan yang kedua untuk pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan kerjasama dalam sektor industri kreatif atau pariwisata. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, kedua daerah dapat membangun atau berkembang secara lebih optimal. Dan yang ketiga, ada penanggulangan masalah bersama. Beberapa tantangan seperti masalah lingkungan, kemacetan, pengelolaan sumber daya alam bisa ditangani lebih efektif jika kedua daerah berkolaborasi. Misalnya pengelolaan sampah atau konservasi alam yang melibatkan kedua wilayah akan lebih sukses jika dilaksanakan secara bersama-sama. Kolaborasi antara Magelang dan Yogyakarta dalam sektor pariwisata dapat meningkatkan daya tarik yang lebih kuat bagi wisatawan. Kedua daerah ini memiliki potensi yang luar biasa baik dari segi keindahan alam, warisan budaya maupun situs bersejarah. Magelang dan Yogyakarta memiliki banyak destinasi pariwisata lintas wilayah yang menarik untuk dijelajahi. Keduanya berada di kawasan strategis dan saling melengkapi dalam menawarkan pengalaman wisata yang beragam. Berikut ada beberapa destinasi lintas wilayah yang terkenal. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan menawarkan keindahan arsitektur serta suasana spiritual. Dan yang kedua ada Candi Prambanan. Kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di Yogyakarta ini terkenal dengan kisah Ramayana dan ukiran artistiknya. Selanjutnya adalah langkah perencanaan kebijakan identifikasi potensi daerah. Yang pertama, kesepakatan kolaborasi antar daerah. Kolaborasi antar daerah seperti Magelang dan Yogyakarta dapat melibatkan berbagai sektor untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, budaya, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua ada penyelenggaraan visi dan misi antar daerah. Untuk menyelenggarakan visi dan misi antar daerah Magelang dan Yogyakarta diperlukan sinergi yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan kolaborasi. Visi Magelang yang umumnya mencakup pengembangan berbasis budaya, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Sedangkan Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan, visinya berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, pelestarian seni dan budaya, serta inovasi. Dan yang terakhir ada rencana aksi bersama. Yang pertama ada aksi pengembangan rute wisata bersama untuk meningkatkan jumlah wisatawan dengan akses yang lebih mudah. Aksi yang kedua adalah festival budaya kolaboratif untuk melestarikan budaya lokal sambil menarik minat wisatawan. Selanjutnya ada implementasi produk wisata. Gambar yang di samping merupakan contoh paket wisata 3 hari 2 malam dengan judul paket jelajah budaya dan alam Magelang dan Yogyakarta. Mengintegrasikan keindahan alam, warisan budaya, dan pengalaman lokal di Magelang dan Yogyakarta dalam satu paket wisata lintas wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada skema kolaborasi pariwisata Magelang dan Yogyakarta. Yang pertama ada pemerintah daerah. Badan Koordinasi Antar Daerah atau BKAD dibentuk untuk mengelola dan mengawasi kolaborasi kedua daerah, yang dimana anggotanya perwakilan pemerintah daerah Magelang, perwakilan pemerintah daerah Yogyakarta, dan pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat dan akademisi. Dan yang kedua ada pelaku usaha. Kolaborasi pelaku usaha dari Magelang dan Yogyakarta bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sinergi dalam sektor perdagangan, pariwisata, UMKM, dan investasi. Dan yang terakhir ada komunitas lokal. Tujuan kolaborasi komunitas lokal memperdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi komunitas lokal sebagai penggerak utama pembangunan dan untuk pelestarian budaya, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai tradisional kedua daerah, dan membangun ekonomi lokal untuk mendukung UMKM, pariwisata, dan produk lokal berbasis komunitas.
Selanjutnya ada kendala dan solusi. Kendala yang pertama adalah konflik kepentingan antar daerah. Magelang dan Yogyakarta meskipun berbatasan langsung dan memiliki banyak potensi untuk bekerja sama, terkadang menghadapi konflik kepentingan akibat perbedaan prioritas pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan target ekonomi. Dan yang kedua ada ketimpangan sumber daya. Ketimpangan sumber daya antara daerah Magelang dan Yogyakarta dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Dan solusi yang pertama itu adalah menyusun perjanjian kerjasama formal. Perjanjian formal untuk memungkinkan kedua pihak untuk bekerja sama dalam berbagai sektor secara terorganisir dan terkoordinasi. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, masing-masing pihak dapat bekerja menuju tujuan yang sama secara lebih efisien dan menghindari tumpang tindih program atau kebijakan. Dan solusi yang kedua ada memanfaatkan dana pusat atau hibah untuk proyek bersama. Memanfaatkan dana pusat atau hibah untuk proyek kerjasama antara Magelang dan Yogyakarta dapat menjadi cara efektif untuk mendukung pembangunan kedua daerah. Selanjutnya ada pengembangan atraksi wisata terintegrasi. Yang pertama ada rute wisata tematik, yang kedua festival kolaboratif, dan yang ketiga ada transportasi terintegrasi, dan yang keempat ada wisata digital, dan yang terakhir adalah paket wisata. Selanjutnya adalah hasil yang diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang pertama ada peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah di Magelang dan Yogyakarta dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang berfokus pada pengembangan potensi lokal, pemanfaatan sumber daya yang ada. Dan yang kedua ada penciptaan lapangan kerja. Di Magelang, pengembangan dan peningkatan kapasitas destinasi wisata seperti Candi Borobudur dan sekitarnya dapat membuka peluang pekerjaan dalam sektor perhotelan, transportasi, pemandu wisata, dan usaha kuliner lokal. Sedangkan di Yogyakarta, adalah salah satu destinasi wisata utama, meningkatkan fasilitas pariwisata dan penyelenggaraan acara budaya, dan menciptakan banyak pekerjaan dalam bidang perhotelan, restoran, serta sektor jasa lainnya. Peningkatan kapasitas destinasi wisata budaya dan seni juga membuka peluang kerja di bidang seni dan kerajinan. Dan yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Magelang dan Yogyakarta dapat dicapai dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah ini. Kesimpulan dari kolaborasi antara Magelang dan Yogyakarta dalam pengembangan atraksi wisata terintegrasi memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan berkelanjutan lingkungan. Dengan menggabungkan kekuatan Magelang sebagai pusat warisan budaya, yaitu Candi Borobudur, dan Yogyakarta sebagai kota budaya dan seni, kedua wilayah ini dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang kooperatif dan inklusif. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat lokal untuk melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan infrastruktur. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya.